Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya kawan Spoteman. Nah, di sini saya mau ceritain topik terkait Gojek ya teman-teman ya. Minggu ini mulai on hari Selasa ya. Ini ada cerita ya teman-teman sedikit. Ini saya on beat hari Selasa ya, saya ceritain. Ini hari Selasa saya on beat jam 9 saya nyalain dari rumah ya teman-teman ya. Itu kan saya cerita on beat dari jam 9 itu saya udah nyalain di rumah ya, tapi ya ini sistemnya sepertinya dirubah lagi nih, kayaknya dirubah lagi nih teman-teman. Ini sebetulnya ya teman-teman ya. Nah, saya on beat jam 9 itu nggak dapet. Nah, akhirnya saya keluar dari rumah, mampir lah sampai Taman Surya di tempat ini ya. Biasa saya mulainya arahnya ke arah Taman Surya ini ya. Nah, di Taman Surya ini saya udah nyampe ya sekitar jam setengah 10-an. Nah, jam setengah 10-an itu saya tunggu ya kan ya. Mudah-mudahan ya sini kan sebenarnya banyak sebetulnya teman-teman ya, tapi karena sistemnya dirubah lagi, kemungkinan ya seperti sebulan 3 minggu lalu ya, pada anyar nasional, gardu nasional lagi ya, sama seperti minggu ini. Saya di hari Selasa itu saya cukup lama di sini teman-teman, bahkan di sini itu sampai nggak dapat setengah 2-an. Saya melipir ke arah agak ke depan lagi, ke arah Mall Taman Palem ya. Mall Taman Palem, sebelum nyampe Mall Taman Palem itu Mall Sedayu Cengkareng Ring Road ya, Ring Road Barat. Ini saya coba berhenti lah, saya berhenti, saya ngetem lagi ya sebentar. Siapa tahu di sini beda ya. Ini saya akan pilih kopi lah, karena ya nunggu nggak dapet ya, saya akan sambil ngobrol sama driver lain. Nah, alhamdulillah teman-teman, meskipun masih tergolong lama ya, sekitar setengah jam itu saya akhirnya bunyi teman-teman di pecah telur. Itu sangat terheran-heran, saya heran dan sangat heran sekali teman-teman. Kenapa saya bisa heran? Saya dari jam 9 sampai jam setengah 2 atau bahkan mau jam 2 itu gak ada order yang masuk, bayangin teman-teman. Nah, tiba-tiba masuk itu gosen. Nah, masuk gosen itu langsung lonjakan. Tuh, artinya apa teman-teman? Orderan itu banyak. Ya teman-teman ya. Orderan banyak banget sebenarnya. Itu tandanya kan, itu artinya orderan banyak itu karena ada lonjakan. Itu artinya orderan banyak. Tapi kenapa jam 9 sampai hampir jam 2 saya nggak dapat gitu? Ini artinya sistemnya juga sinkron menurut saya. Itu menurut saya nih, berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan saya sok tahu tentang sistem ya. Ini berdasarkan logika saya aja ya, maaf kalau saya salah ya. Tuh, logikanya kan kalau ada lonjakan berarti orderan banyak, artinya kan ini orderan sama sistem yang dilempar ke ke beberapa driver, bahkan sebagian besar mengalami yang namanya delay yang berkepanjangan, termasuk saya sendiri. Nah, tiba-tiba masuk gosen teman-teman. Alhamdulillah ya, saya bawa langsung dah gosen 54.000 ke arah Fluid. Nah, itu kalau harga normalnya itu sekitar 25 ya teman-teman ya, 27 ya normalnya tuh, karena kurang lebih jaraknya dia itu sekitar 12 kilo ya. Nah, saya bawa lah. Nah, udah sampai nih teman-teman ya, nah saya nggak lama tuh melipir sedikit, masuklah goret. Nah, saya bawa aja dah, saya pikir kan lagi sampai ini, saya bawa aja goret juga 10.000.
30.000 saya bawa ke arah Glodok ternyata teman-teman. Nah di arah Glodok udah tuh, ini akun bisa dibilang kayak lambat panas. Apa karena emang lambat panas, apa emang karena sistemnya lagi berubah, lagi ada pembaharuan ke depannya. Saya nggak ngerti soal sistem, saya nggak mau tahu soal sistem, tapi ini fakta di lapangan, pengalaman yang di lapangan yang saya alami teman-teman, khususnya di hari Selasa kemarin ya, di hari Selasa kemarin. Nah saya tuh di situ langsung banyak teman-teman tuh, artinya kenapa ini bisa begini gitu loh, kenapa harus pas di Glodok, padahal di Taman Surya itu sebelumnya harusnya order itu bisa masuk gitu seperti di Glodok gitu. Padahal ya meskipun memang lebih banyak di Glodok, tapi di Taman Surya itu nggak kalah teman-teman banyaknya kalau lagi normal ya, lagi normal sinkronnya, sinkron order sama sistem Gojeknya lagi normal tuh nggak kalah Taman Surya itu teman-teman. Nah di Glodok itu saya nyortir teman-teman, nyortir bahkan ngenso cocol ya. Ya kalau bisa jangan ditiru ya, saya menghindari suspend 5 menit atau sampai 30 menit saya nggak mau sampai ke sana. Jadi saya nyortir teman-teman, dan kalau bisa saya jangan sampai dapat arah selatan. Itu strategi saya teman-teman, jangan sampai dapat arah selatan. Arah selatan itu Jakarta Selatan ya teman-teman, karena di sana semua pemain bosen tahu hal sebisa mungkin menghindari area di sana, karena di sana adalah mayoritas konsumen atau customer yang ini jarang ada yang terjual seperti daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara ya. Nah itulah singkat cerita soal daerah selatan ya teman-teman. Oke, balik lagi ke topiknya teman-teman, saya di Glodok. Nah akhirnya saya ambil lah, setelah beberapa kali sortir saya ambil ke arah Kamar Dadap ya teman-teman. Teman-teman yang tahu daerah Dadap, driver abang-abang yang tahu, orang Jakarta, Tangerang pasti tahu Dadap. Dadap itu jalannya rusak ya abang-abang, jalannya rusak parah karena banyak truk ya, udah tau lah begitu ya. Nah saya nggak ambil sisi jalan rusaknya itu, saya ambil sisi potensi pertama. Dadap itu yang saya lihat banyak pergudangan. Nah pergudangan itu di sana ada order banyak juga pastinya, karena saya setiap kesana itu order banyak teman-teman, order banyak, udah order banyak, argonya gede-gede teman-teman, gede-gede. Dari Dadap cuma ke Rawabuaya itu bisa 30.000 tuh, bayangin, coba sampai ke Kuningan. Nah saya seneng dah ke sana, ke Dadap saya jalankan, saya ambil ke Dadap, udahlah ambil positifnya aja nih, saya positif ya thinking ya, saya jalanin sampai ke Dadap lah. Sampai ke Dadap saya udah drop off tuh paketnya ya, drop off. Nah saya melipir lagi tuh teman-teman, melipir sekitar 10 menitan ya, kurang lebih 10 menit saya sambil jalan. Itu nggak bunyi ya, 10 menit itu nggak bunyi, jalan aja. Saya tiba-tiba masuk ya kan, tiba-tiba itu nggak bunyi, orderan masuk itu nggak bunyi teman-teman, bayangin nggak bunyi. Untung itu namanya rezeki, itu nggak akan lepas dari mana ya, mau kemana aja itu nggak akan lepas kalau emang udah rezekinya ya, nggak akan ketukar ya teman-teman. Rezeki itu bener nggak akan ketukar teman-teman, nggak akan meleset kalau rezeki itu masuk teman-teman, masuk. Dan saya lihat sambil ngeliatin ke bawah ya, sambil ngeliatin dashboard motor karena HP saya ada di speedometer ya, speedometer tuh caranya ya. Nah itu saya lihat, itu argonya saya lihat, yang pertama kali saya lihat itu argonya 95.000. Ya ampun, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Akhirnya saya total aja, mau kemana aja saya bawa, soalnya itu warnanya kuning, beda. Kalau warna kuning artinya apa teman-teman? Artinya lonjakan ya kan. Udah saya bawa aja, mau kemana aja bawa, jeder. Wah ambil dah. Wah ternyata ngambilnya juga ada seberang, yang jalanan saya ini rusak ya, misalnya bayangannya udah rusak yang dari Glodok ternyata. Nah saya jalani deh, oh ternyata teman-teman sekarang udah mulai ada perbaikan di jalan raya Prancis ya namanya ya, jalan raya Prancis. Nah saya jalanin, ternyata pas saya klik itu bisa motong jalan tuh teman-teman, motong jalan. Kebetulan bukan pas di pergudangannya, alhamdulillah. Ini namanya rezeki ya.
Saya ambil, ternyata kepotong tuh sama rute motor, jadi cuma 1,7 yang sebelumnya ternyata 3 hampir 4 kilo teman-teman sebelum potong maps ya, maps khusus motor ya, itu jadi 1,7. Ternyata ngambilnya cuma di perkampungannya sebelum nggak nyampe ke jalan raya Prajit. Alhamdulillah senang banget saya, langsung dah jalannya sekarang udah bagus teman-teman. Abang-abang yang mau yang dapat arah dadap sekarang jangan ragu abang-abang, sekarang jalannya udah mulai bagus ya. Nah itu saya ambil dah 95. Bawanya apa teman-teman, bawanya enteng banget. cuman amplop segini nih, amplop segini ya ampun. Ke sekolahan ke arah Info Karawaci, sekolahan Duda namanya itu, yang setelah rumah sakit apa itu namanya, Siloam ya, Siloam Karawaci itu, Siloam Karawaci. Nah udah sampai udah ke sana ya, akhirnya saya dapat 95.000. Itu saya hampir nyerah padahal saya mau nyerah pulang, tapi saya tetap bertahan. Nah akhirnya udah sampai drop off, sampai ke sekolahan itu. Nah saya putusin ke arah pulang aja deh, arah pulang, karena udah mulai gelap, udah malam, sudah lewat maghrib. Nah udah saya pulang, udah saya iseng aja tuh teman-teman, iseng ya, siapa tahu dapat arah pulang ya, pas Boris udah dapat arah Boris nih atau tanah tinggi, nggak apa-apa lah. Ya, saya berhenti lah sampai di Tangerang City Mall ya. Nah saya berhenti sebentar, udah sebentar tuh sekitar nggak ada 5 menit atau ya sekitar 5 menitan tuh bunyi lagi temen, bunyi lagi, tapi jauh, targonya 45.000. Ternyata meskipun jauhnya tapi masih di daerah Tangerang, Ciledug tepatnya, ternyata masih Ciledug ya, masih dekat lah, masih nggak terlalu jauh kalau mau langsung pulang ya. Ya saya ambil aja, karena saya pikir biar nutupin kosongnya yang tadi, mulai startnya itu kosong banget dah, kosong, startnya lambat ya. Saya pikir udah ambil aja, karena buat ya mau gimana lagi nih, karena saya buat keluarga juga ya pastinya ya kebutuhan ya, karena saya single factor ya, saya kerja sendiri, istri saya ya di rumah aja menjaga anak-anak di rumah. Itu saya bawa ya, nyampe udah pulang aja. Udah akhirnya saya putusin buat pulang dah, matiin, karena baterai HP saya cenderung banget udah rusak, udah mulai ganti. Nah hari ini kemarin saya udah ganti baterainya teman-teman, alhamdulillah udah normal, udahan awet. Nah akhirnya saya putusin pulang. Udah pulang saya dapat pendapatan yang hampir 250.000 itu dalam waktu hampir seperempat hari, hanya seperempat hari, setengah hari itu ya, setengah hari, karena saya dapatnya jam 2 ya, jam 2 itu jam 8, jam 9 selesai, jam 9 saya selesai. Saya jarang teman-teman, biasanya jam 9 itu udah di rumah, udah mulai tidur ya, udah mau siap-siap mau tidur, udah pokoknya udah tidur aja lah, udah tinggal tidur aja sebenarnya, karena kondisi orderannya agak lambat, akun saya ya, startnya lambat panas ya. Nah itulah cerita di minggu ini teman-teman, khususnya di hari Selasa ya, Selasa. Oke, terima kasih buat abang-abang yang sudah nonton video ini, semoga menambah info dan dapat bermanfaat, dapat hikmah yang bisa dipetik ya teman-teman, abang-abang semuanya. Karena ini hikmah yang bisa diambil adalah rezeki itu pasti ada, kita berusaha, jangan gampang menyerah ya teman-teman. Ini beberapa kali saya alami ya, di awal lambat banget startnya, tiba-tiba di akhir dikasih terus tuh teman-teman. Saya selalu yakin, yang penting kita yakin, kalau kita yakin udah pasti ada jalannya. Ini ya, di ojol itu banyak ketidakpastian, bukan di ojol aja ya, tapi memang ojol ini apa ya namanya,
nggak pasti lah, pokoknya nggak pasti, pendapat ini nggak pasti. Kalau mau pasti 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 yang ada di itu yang pasti. Kalau judi itu nggak pasti, karena balik lagi, karena ini sistem bukan kita yang buat, kita hanya keluar, kita tunggu, ada orderan kita bawa, nggak ada orderan ya kita tunggu, gitu aja teman-teman. Oke, yang penting yakin, yang penting yakin sama rezekinya. Nggak akan kita pernah kelaparan selama kita yakin, nggak akan pernah kita mati kelaparan, bahkan kita nggak perlu takut rezeki. Bahkan yang punya anak, untuk abang-abang yang punya anak nggak perlu takut, yang punya keluarga nggak perlu takut makan apa nanti di rumah. Selama abang-abang yakin, pasti kasih jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan teman-teman. Ini saya hanya sharing pengalaman saya di aktivitas ngojek saya ya abang-abang. Oke, bagi abang-abang yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan bagi abang-abang yang suka silahkan like, tombol like-nya, dan nyalakan notifikasi supaya abang-abang bisa tahu kapan saya upload video terbaru. Oke, itu aja, tunggu video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.